perkenalkan, kami dari kelompok 4 Filsafat Bahasa akan membuat podcast mengenai tentang filsafat bahasa itu kepada para narasumber atau pemantik pada kesempatan hari ini. Mari kita panggil, yaitu ada 2 narasumber. Kepada Ibu Silma saya persilakan. Ya, yang kedua yaitu ada Siti Nur Rohma. Silakan. Untuk mengenal satu sama lainnya, perkenalan dulu silakan. Izin perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Rohma dari kelas 3B. Saya asal dari Subang. Silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma, saya juga dari kelas 3B PPI, saya dari Aceh. Oke, gimana tuh tadi perjalanan menuju ke sini? Lancar atau ada kendala atau gimana? Saya macet sekali karena pada pagi itu banyak orang yang mungkin mau kerja sekolah. Iya. Kalau Ibu Tinur gimana? Betul, masih juga lagi banyak mobilitas ke kotanya kalau dari Aceh. Banyak yang kerja juga ya, Mas. Banyak siswa yang pergi ke sekolah juga ya. Ya, tapi itu tidak menjadi sebuah alasan untuk kita tidak hadir di sini ya. Saja kita patut bersyukur bisa berkumpul untuk menyelesaikan atau mensukseskan pada podcast pagi hari ini ya, dimana teman-teman podcast pada kesempatan hari ini kita akan menggunakan sesi tanya jawab, yang dimana saya akan memberikan sebuah pertanyaan tentang filsafat bahasa dan para pemateri atau pemantik nanti akan memberikan sebuah jawaban yang begitu hebat mengenai filsafat bahasa. Lanjut saja ya, kita langsung. Oke, pasti dari teman-teman banyak yang penasaran tuh mengenai apa sih filsafat bahasa, kenapa kita harus belajar filsafat bahasa. Ya, itu untuk pertanyaan pertama, silakan menjawab. Jadi teman-teman, filsafat bahasa sendiri ialah mempelajari hubungan antara bahasa, pemikiran, dan realitas. Kemudian filsafat ini mencakup isu-isu seperti makna, referensi, dan bagaimana bahasa membantu cara kita memahami dirinya. Oh iya, jadi filsafat bahasa itu untuk bagaimana kita mengenali dunia ya. Ya, secara singkatan gitu ya. Dan ada maknanya juga ya. Iya, ada referensi juga ya. Terus ada pertanyaan lagi, apa yang dimaksud dengan makna dalam konteks bahasa itu apa sih? Makna dalam konteks filsafat bahasa itu yaitu dapat dilihat sebagai cara sebuah kata atau ungkapan yang merujuk pada suatu objek atau ide. Nah, dalam filsafat ini, makna juga berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam konteks yang tertentu. Ya, jadi makna dalam filsafat bahasa juga penting ya, harus diketahui. Oke, terus lanjut, mengapa makna kata bahasa itu bisa berubah seiring waktu itu gimana sih? Jadi makna kata sendiri ini bisa berubah karena pengaruh budaya, teknologi, dan perubahan sosial. Gitu. Bagaimana bahasa selalu berevolusi, kemudian berubah-ubah mengikuti kebutuhan masyarakat dan zaman. Oke, jadi seiring berubahnya budaya, Iya, betul. Budaya terus teknologi, Perkembangan zaman juga. perkembangan buku. Terus bagaimana konteks memengaruhi makna itu gimana sih? Konteksnya itu yaitu memberikan informasi tambahan yang dapat mengubah interpretasi kata atau bahasa. Tanpa konteks, makna itu bisa menjadi pemikiran kita itu menjadi ambigu gitu. Iya. Jadi biar kita tidak ambigu ya. Ya. Oke, lanjut. Apakah bahasa membatasi pemikiran kita? Bahasa membatasi pemikiran kita. Beberapa berargumen bahwa bahasa mempengaruhi cara kita berpikir. Gitu. Kemudian sementara antara yang lainnya berpendapat atau percaya bahwa pemikiran kita lebih fleksibel dari istilah bahasa. Iya. Terus
bagaimana bahasa membentuk realita kita sih? Izin menjawab ya. Ya boleh. Bahasa itu tidak hanya merefleksikan realitas kita, tetapi juga membentuk cara kita memahami dan menginterpretasikan pengalaman. Itu pilihan kata dapat mempengaruhi persepsi kita sendiri gitu. Ya, terus ini ada pertanyaan menarik lagi ya. Tentu saja kita kan sering berkomunikasi ya, baik itu di kelas maupun di lingkungan sosial, di luar atau ketika di dalam pembelajaran atau dalam masyarakat ya. Mengapa penting memahami filsafat bahasa dalam berkomunikasi? Jadi teman-teman memahami filsafat bahasa sendiri penting karena membantu kita menjadi lebih sadar akan cara kita berkomunikasi. Nah, itu dari jejak usianya ataupun di komunitasnya apa saja, kemudian meningkatkan keterampilan mendengar juga dan memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih Jadi biar kita menggunakan komunikasi yang lebih efektif ya, baik itu kepada orang-orang yang lebih tua ataupun orang-orang yang lebih muda dari kita ya. Terus apa peran metafora dalam bahasa? Metafora itu adalah alat penting dalam bahasa yang membantu kita itu menjelaskan konsep kompleks dengan menggunakan gambaran yang lebih sederhana. Nah, ini juga mencerminkan cara berpikir kita terhadap suatu bahasa yang akan diucapkan gitu. Terus bagaimana teknologi mempengaruhi bahasa? Gimana? Teknologi sendiri telah menciptakan cara baru untuk berkomunikasi seperti media sosial. Sekarang ada WhatsApp, ada IG, ada TikTok gitu ya, yang mempengaruhi gaya bahasa dan menciptakan istilah baru. Kemudian ini juga mempercepat perubahan dalam makna. Terus apa tantangan yang dihadapi dalam studi filsafat bahasa saat ini? Tantangan yang mencakup memahami dampak globalisasi dan teknologi pada masa ini pada bahasa itu serta bagaimana identitas budaya tercermin dalam bahasa yang digunakan pada saat ini. Seperti itu jadi ya. Oke, baik. Terima kasih ya para pemantik yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi diberikan oleh saya. Itu akan menjadi sebuah pemahaman khususnya bagi kita di lingkungan mahasiswa, terutama di kelas MBI 3B ya, yang mana di sini kita juga mempelajari matkul filsafat bahasa. Oke. Dari para pemateri ada closing statement dulu ya. Silakan, siapa dulu yang mau? Bahasa bukan hanya menjadi alat komunikasi saja, tetapi bahasa menjadi alat untuk memahami dan menyampaikan makna kehidupan. Bahasa adalah jembatan penghubung antara manusia dan Tuhan. Masya Allah. Teman-teman, itulah podcast yang dapat kita laksanakan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus ikuti kami, masih banyak kejutan-kejutan yang akan memberikan pengetahuan kepada kalian semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, cukup sekian podcast pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.